Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi ekonomi makro, bab 15, tentang penawaran uang. Materi ini kami rangkum dari buku Sadono Sukirno yang menjadi rujukan utama mata kuliah ini. Apa sih sebenarnya penawaran uang itu? Secara sederhana, penawaran uang adalah total jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan siap dipakai untuk transaksi. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, penawaran uang M1 berarti uang kartal yang beredar di masyarakat ditambah dengan simpanan uang giral, sedangkan penawaran uang M2 berarti lebih luas, yaitu mencakup M1 lalu ditambah dengan simpanan berjangka di bank umum. Jenis-jenis uang terpengembangannya di Indonesia, sedangkan menurut teori kuantitas golongan monetaris berpendapat bahwa penawaran uang dalam perekonomian berkembang seharusnya sejalan dengan perkembangan GDP. Pertambahan yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya inflasi. Penciptaan uang oleh bank umum. Salah satu fungsi bank sentral adalah menciptakan uang kartal, uang kertas, atau uang logam untuk digunakan dalam transaksi perdagangan, pembayaran, pendapatan, dan lain-lain. Perkembangan pertumbuhan dan produksi nasional memerlukan lebih banyak uang kartal. Pertumbuhan uang kartal. Proses penciptaan uang giral. Proses penciptaan uang dimisalkan terdapat investor asing membawa dolar Amerika Serikat lalu menyimpan uang tersebut ke dalam bank umum atau bank A. Bank tersebut menukarkan dengan mata uang rupiah dan investor tersebut memperoleh 100 miliar. Sebagai ganti uang dolar yang dia miliki, uang tersebut menjadi deposito giral di bank A. Sesuai dengan peraturan penyimpanan, 20% sebagai cadangan dan 80% akan dipinjamkan. Berikut ini saya akan menjelaskan faktor yang membatasi pembuatan uang nih teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan 3 faktor. Yang pertama, masyarakat menyisihkan atau menyimpan uang tunai atau kartal. Tidak selalu masyarakat sepenuhnya yang menggunakan cek dalam transaksi-transaksi mereka. Yang dapat dimisalkan semua transaksi dibayar menggunakan cek serta semua uang kartal yang dipinjamkan oleh bank umum didepositkan ke dalam bank umum lain, sehingga sebagai pinjaman yang diberikan oleh bank tidak akan didepositkan ke dalam bank tetapi disimpan dalam bentuk uang tunai. Kedua, bank menyimpan uang tunai yang lebih banyak. Bank umum sering menyimpan cadangan yang lebih besar dari yang diwajibkan oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya nasabah yang dipercaya untuk mengembalikan pinjaman. Kecenderungan menyimpan lebih ini lebih mirip dengan kebocoran uang tunai. Misalnya, jika Bank A menerima 10 juta dan menyimpan 10% tambahan, total cadangan akan menjadi 30%. Proses ini menyebabkan jumlah uang giral yang diciptakan menjadi lebih kecil dari biasanya. Yang ketiga, masyarakat menyimpan uang sebagai deposito berjangka. Penyimpanan uang masyarakat ke dalam deposito berjangka selain deposito giro dan tabungan memiliki efek signifikan terhadap proses penciptaan uang dan multiplier uang. Bank perlu menyisihkan cadangan yang lebih kecil secara keseluruhan sehingga lebih banyak uang tersedia untuk dipinjamkan, yang mempercepat proses penciptaan uang dan ekspansi uang giral. Multiplier kuasi pada gilirannya menyebabkan perkembangan M2 besar. Meskipun demikian, tambahan deposito giro M1 akan lebih rendah, namun berbagai jenis deposito akan menambah uang kuasi yang pada gilirannya menyebabkan perkembangan M2 yang lebih pesat. Kurva hubungan di antara uang kartal serta uang giral. Di sini saya akan melanjutkan tentang kurva nih. Nah, ini ada kurva hubungan di antara uang kartal dan uang giral. Secara kasar, uang kartal yang sudah dicetak dan dikeluarkan oleh bank sentral ini dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu uang kartal yang ada di luar bank umum atau bank sentral, ditandai dengan CU. Uang ini ada di tangan masyarakat, kas perusahaan, institusi ekonomi lainnya, pemerintahan, kecuali kas negara. Golongan uang kartal yang kedua terdiri dari uang kartal yang disimpan sebagai cadangan oleh bank umum.
ditandai dengan RE. Perlu diingat dalam perekonomian, lembaga keuangan bukan hanya bank sentral dan bank umum. Terdapat lembaga keuangan yang lain seperti bank tabungan, institusi keuangan bukan bank, dan pasar saham yang juga ada menyimpan uang kartal. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi kurang paham nggak sih kalau kurvanya tidak dijelasin juga? Nah, berikut adalah penjelasan dari kurva di atas. Sistem bank modern beroperasi berdasarkan pada sistem cadangan sebagian. Maksudnya, yaitu bank tidak perlu menyimpan semua uang yang didepositokan. Sebagian disimpan sebagai cadangan, selebihnya dipinjamkan ke individu maupun perusahaan. Kegiatan inilah yang mewujudkan uang giral dalam perekonomian. Uang cadangan yang disimpan bank-bank umum sebanyak RE memungkinkan mereka menciptakan uang giral DD. Dapat dilihat bahwa CU min DD adalah lebih dari H sama dengan CU plus RE. Berdasarkan gambar, dapat diterangkan mengenai penawaran uang dan hubungan antara uang berkuasa tinggi dan penawaran uang. Penawaran uang dalam pengertian sempit atau M1 yaitu meliputi uang kartal dalam edaran serta uang giral. Nilai uang giral dalam edaran adalah CU dan uang kartal adalah DD. Dengan demikian, CU plus DD menggambarkan nilai M1. Misalkan, semua deposito dalam bank umum merupakan uang giral, tidak terdapat tabungan serta deposito berjangka. Berarti dalam contoh di atas, M1 sama dengan M2. Kita akan membahas mengenai operasi pasar terbuka nih. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan bank sentral dalam membeli serta menjual surat berharga juga obligasi pemerintah untuk mempengaruhi penawaran uang melalui perubahan skala moneter. Jika pengangguran atau resesi, bank sentral tambah penawaran uang untuk menurunkan suku bunga atau easy money policy. Sebaliknya, jika inflasi meningkat, maka bank sentral mengurangi penawaran untuk menaikkan suku bunga, tight money policy. Contohnya, jika bank sentral membeli surat seharga senilai 1 miliar rupiah, sedangkan bank-bank umum akan meningkat dan uang beredar bertambah. Jika menjual cadangan bank berkurang dan uang beredar menurun. Sekian bahas tadi. Di sini akan menjelaskan mengenai penetapan suku bunga untuk pinjaman bank sentral sebagai bank pada pemerintah serta lembaga keuangan. Yang mengalami kekurangan cadangan, maka dapat meminjam dari bank sentral. Lender of last response. Pinjaman ini dikenai suku bunga bank atau BN atau suku bunga diskon DR. Penurunan suku bunga dilakukan saat resesi untuk mendorong pinjaman dan penciptaan uang giral. Sebaliknya, saat inflasi suku bunga dinaikkan untuk mengurangi pinjaman dan mengendalikan uang beredar. Suku cadangan wajib. Di sini menjadi topik pembahasan kita yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengubah suku cadangan wajib. Langsung saja kita pembahasan. Berikut adalah ringkasan. Mengubah suku cadangan wajib, bank sentral menggunakan cadangan wajib minimum reserve requirement sebagai alat untuk menjaga stabilitas bank dan mengatur jumlah uang beredar. Ketika cadangan wajib dinaikkan, kemampuan bank untuk menciptakan uang giral menurun dan sebaliknya. Contoh, jika cadangan bank 2 triliun rupiah dan persentase cadangan wajib 25%, maka uang giral yang bisa diciptakan adalah 8 triliun rupiah. 1/0,25 kali 2 triliun rupiah
Jika persentase cadangan diturunkan menjadi 20%, maka uang giral bisa meningkat menjadi 10 triliun rupiah atau 1/0,2 kali 2 triliun rupiah. Kesimpulan, dengan menurunkan cadangan wajib minimum, Bank Sentral dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat resesi. Nah, setelah kita mengetahui isi materi dari bab 11 tersebut, sekarang kita berada di penghujung bab, yaitu bagian akhir dari kesimpulan materi. Yuk, simak kesimpulannya. Oleh karena pentingnya uang yang sangat penting, permintaan uang akan semakin bertambah seiring dengan kebutuhan pemakaiannya yang tiap hari akan semakin bertambah diiringi dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Kita dapat menyimpulkan bahwa penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap disalurkan untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Jumlah keseluruhan atau kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian biasa disebut stok uang, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai variabel perekonomian. Dari pembahasan sebelumnya, kami mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ekonomi yang semakin maju mengakibatkan masalah-masalah dan kegiatan dalam perekonomian pun semakin kompleks, sehingga teori yang ada sebelumnya tidak dapat menjelaskan beberapa masalah yang terjadi dalam perekonomian, seperti teori ekonomi klasik yang tidak bisa menjawab beberapa masalah dalam perekonomian karena teori ini mempunyai fokus pembahasan terhadap analisis perilaku individu dalam rangka mencapai keseimbangan. Akibatnya, banyak para ahli ekonomi yang membuat teori baru untuk mencoba menjelaskan tentang beberapa masalah perekonomian yang tidak bisa dijelaskan oleh teori sebelumnya. Salah satunya muncullah teori ekonomi makro John Maynard Keynes.